Kita lanjutkan Bunda. Dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa Allah yang telah menciptakan kita dari rahim seorang ibu, kemudian keluar, yang tadinya tidak tahu apa-apa, Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan hati agar kita bersyukur. Nah, kalau sebaliknya, bahwa kita bukanlah termasuk orang yang bersyukur, berarti kita adalah orang yang telah menentang keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW ia berdiri melakukan sholat sampai-sampai kedua kakinya bengkak. Dikatakan kepadanya, "Kenapa engkau melakukan ini? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang." Ia menjawab, "Apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur?" Masya Allah Bunda, betapa sedihnya kita. Belum seberapa amalan yang sudah kita lakukan. Kalau kita lihat Rasulullah sambil bengkak-bengkak kakinya, padahal dia sudah tahu bahwa dia adalah orang yang maksum, yang sudah jelas-jelas akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Apa yang dia katakan pada saat orang bertanya? Apa yang dia katakan? Apakah aku tidak boleh untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur? Indahnya kata-kata itu Bunda. Inilah yang harus kita tiru, yang harus kita teladani. Bagaimana cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali hadis-hadis lain dari Rasulullah tentang makna syukur ini. Kita lihat lagi di dalam satu riwayat, Nabi berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu." Kemudian beliau berkata, "Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan ketika di akhir sholat untuk mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir dan bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan baik." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi Bunda, saya yakin bahwa bunda-bunda semua sudah mengucapkan doa ini setiap hari ya Bunda. Karena di dalam doa, zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah setelah habis sholat, doa ini adalah pengantar zikirnya ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Kemudian kita lihat lagi di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid, Alhamdulillah, sesudah makan dan minum." Maka balasan yang agung tersebut, yang merupakan balasan yang paling besar, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah, dan keridhaan Allah lebih besar. Waridwanum minallahi akbar. Ini diperuntukkan untuk orang yang bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita lihat, syukur ini memiliki kaitan dengan kenikmatan dan merupakan sebab ditambahnya kenikmatan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, ikatlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan bersyukur. Kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan suatu riwayat
dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata kepada seorang laki-laki dari Hamazani, sesungguhnya kenikmatan dapat sampai dengan bersyukur. Syukur berkaitan dengan penambahan nikmat. Keduanya beriringan di dalam satu iringan. Penambahan nikmat dari Allah tidak akan terputus sampai rasa syukur itu sendiri yang terputus dari hambanya. Al-Hasan berkata, perbanyaklah mengingat kenikmatan ini, karena mengingat tentangnya merupakan bentuk dari rasa syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh nabinya untuk menceritakan kenikmatan yang diterima dari Rabb-Nya. Di dalam Al-Quran, surat Ad-Duha, ayat 11. Dan terhadap nikmat Rabb-Mu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ya Allah, luar biasa Bunda. Kalau kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan berikan nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya. Sehingga orang yang merasa bersyukur kepada Allah, itu tidak akan pernah merasakan kekurangan di dalam hidupnya. Kemudian, kita lihat lagi dalam hadis yang lain, seorang laki-laki berkata kepada Abu Hazim, bagaimanakah cara mensyukuri kedua mata? Abu Hazim menjawab, apabila engkau melihat kebaikan dengan keduanya, maka engkau mengabarkannya dengan terang-terangan. Dan apabila engkau melihat keburukan, maka engkau merahasiakannya. Ia bertanya lagi, bagaimana engkau mensyukuri kedua telinga? Abu Hazim menjawab, apabila engkau mendengar sesuatu yang baik, maka engkau menghafalnya. Dan apabila engkau mendengar sesuatu yang buruk, maka engkau menghindarinya. Ia bertanya lagi, bagaimanakah cara mensyukuri kedua tangannya? Abu Hazim menjawab, janganlah engkau mengambil apa yang bukan hak kedua tanganmu, dan janganlah menghalangi hak Allah yang berada pada keduanya. Dia bertanya lagi, bagaimana cara mensyukuri perut? Ia menjawab, hendaklah apa yang ada di bawahnya diisi dengan makanan, dan apa yang berada di atasnya diisi dengan ilmu. Ia bertanya kembali, bagaimana cara mensyukuri kemaluan? Abu Hazim menjawab, di dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayat 29 hingga 31. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa yang mencari di luar itu, seperti zina, homoseksual, lesbian, dan lain sebagainya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ia bertanya kembali, bagaimana cara mensyukuri kedua kaki? Abu Hazim menjawab, apabila engkau tahu bahwa ada seseorang yang mati dan engkau menginginkan sepertinya, maka engkau mencari tahu dengan kedua kakimu bagaimana amalnya. Dan apabila ternyata orang yang mati tersebut adalah orang-orang yang engkau benci, maka engkau membenci amalnya dan engkau bersyukur kepada Allah. Adapun orang yang bersyukur dengan lisannya, akan tetapi tidak bersyukur dengan seluruh anggota badannya, maka keadaan orang tersebut diibaratkan seorang laki-laki yang memiliki jubah. Kemudian ia hanya memakai ujungnya saja dengan tangannya tanpa memakainya. Maka jubah tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali baginya. Tidak akan melindunginya dari dingin, salju, ataupun hujan. Kalaulah kita semua memahami hadis ini dan kita merenungi, sudahkah kita mampu mensyukuri seluruh anggota tubuh kita, ya? Tadi dikatakan bahwa syukur itu kita mencakupi tiga hal, ya. Nah, apakah kalau memang kita sudah mampu mensyukuri kedua mata kita, dengan cara apa?
ya, dengan cara kita melihat semua melihat ya kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat kebaikan, maka kita memberikan keterangan-keterangan, kita sampaikan kepada yang lain. Kemudian kita bisa melihat keburukan, maka kita rahasiakan, jangan dibeberkan keburukan-keburukan itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mensyukuri telinga? Tadi sudah dikatakan, kalau kita mendengar sesuatu yang baik, hafalkan. Ya, jadi kalau kita mendengar yang buruk, maka kita harus hindari. Kemudian bagaimana mensyukuri kedua tangan kita? Janganlah mengambil yang bukan hak kita. Ya, karena itu bukanlah milik kita. Bagaimana mensyukuri perut? Ya, kita isi makanan-makanan yang halal ke dalam perut kita. Dan bagaimana cara kita mensyukuri kemaluan? Di sini sudah dikatakan, janganlah kita berbuat kepada selain yang telah diizinkan kepada kita. Indah sekali, bunda-bunda, kalaulah memang kita bisa memahami ayat per ayat dari hadis maupun dari Al-Quran, bagaimana indahnya Allah menggambarkan tentang syukur. Demikian juga Nabi Muhammad menjelaskan tentang syukur itu. Kemudian kita lihat lagi. Yunus bin Ubaid berkata, seorang laki-laki berkata kepada Abi Tamimah, bagaimana keadaanmu pagi ini? Ia menjawab, pada pagi ini aku berada di antara dua kenikmatan, yang aku tidak tahu mana yang lebih utama. Apakah dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, atau kasih sayang yang dihembuskan oleh Allah ke dalam hati para hamba, yang tidak bisa dicapai oleh amalku. Al-Hasan berkata, tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut berkata, Alhamdulillah, niscaya apa yang telah diberikan lebih banyak dari apa yang telah diambil. Ibnul Qayyum rahimahullah berkata, firman Allah, Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, merupakan salah satu dari kebanyakan nikmat dari Allah. Nikmat yang membuat Allah dipuji karenanya merupakan salah satu dari kenikmatan dari Allah. Sebagian nikmat lebih tinggi dari kedudukannya daripada kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan bersyukur lebih tinggi derajatnya daripada kenikmatan harta, jabatan, anak, istri, dan sebagainya.